Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal bulan ini, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk saudara-saudara sekalian dan menjadi berkat. Kiranya menjadi berkat untuk saudara dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian hari ini lewat firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus harus menjadi satu-satunya dalam hidup kita, dalam segala bidang. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Berikan kepada kami kebulatan tekad, sikap iman yang satu, yang utuh, pengharapan yang utuh, satu-satunya kepada Tuhan, supaya kami hidup mengalami hal-hal yang luar biasa, hidup kami sehat, sukses dan makmur. Berkati kami saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama hari ini. Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 3 ayat 14. Keluaran pasal 3 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, "Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Amin. Inilah yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yahweh, Tuhan untuk umat-Nya. Jadi kalau Allah atau Elohim itu nama Allah secara umum untuk daerah Timur Tengah. Jadi saudara sekalian, hari ini kita menemukan Tuhan yang khusus untuk umat-Nya. Dan bagi saudara-saudara sekalian yang percaya kepada Yesus bersama dengan saya,
Saya percaya bahwa hari ini Tuhan mau menolong kita untuk menjadikan Yesus sebagai yang satu-satunya. Sekarang mari kita lihat apa katanya ayat di atas. Ayat di atas mengatakan, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Tadi sudah ada nama Allah. Kenapa mesti tanya lagi? Inilah hikmat Tuhan kepada Musa untuk menolong dia menyampaikan Tuhan yang mana, yang khusus untuk umatnya. Maka ia menyebut dirinya, akulah Yahweh. Yahweh artinya dua. Satu, aku adalah aku, artinya tidak ada orang yang lain, tidak ada sesuatu makhluk yang lain yang dapat bersatu bersama dengan dia. Dia satu-satunya. Atau dalam bahasa Yunani mengatakan ego eimi. Jadi yang berhak untuk menggunakan kata ego itu hanya Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita hari ini untuk kita mulai sadar benar bahwa pertama, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan itu, hendaklah Tuhan itu yang satu-satunya, atau Yesuslah satu-satunya. Nyanyi anak sekolah minggu mengatakan apa? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Bukan hanya penolong, Yesus satu-satunya yang menyembuhkan kita, yang membuat kita hidup juga. Tuhan itu satu-satunya, dan yang memelihara hidup kita. Dan saya ingin menggunakan tambah sedikit pada waktu kita mengalami pandemi ini, yaitu apa yang dicari orang sekarang? Nomor satu bukan uang, tapi hidup sehat, sukses, dan makmur. Saya menggunakan kata SSM, bukan suara sekolah minggu, saudara sekalian. SSM itu artinya apa tadi? Sehat, sukses, dan makmur. Dulu kita hanya teriak tentang sukses dan makmur. Sekarang di tengah-tengah deraan pandemi di seluruh dunia ini, COVID-19, maka kita harus menambahkan, yang dicari orang sekarang ialah sehat. Dan sudah tahu, dua kali dipakai dalam firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 5, dikatakan orang yang gila dari Gerasa itu, dikatakan tidak seorang pun yang dapat menolong dia. Dua kali diulangi, tidak seorang pun dapat menolong. Terus turun ke bawah lagi, ayat yang ke-25 dikatakan bahwa perempuan yang sakit pendarahan itu sudah 12 tahun. Sudah banyak ditolong oleh dokter-dokter, kata terjemahan baru, kata terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sudah banyak dokter spesialis menolong dia. Saya mengumpamakannya, kalau seandainya dia ditolong oleh 6 bulan sekali ganti dokter spesialis, artinya sudah habis di Yerusalem itu dokter spesialisnya. Sudah 24 orang, satu pun tidak ada yang bisa menolong, kata firman Tuhan. Jadi di sini kita menemukan bahwa memang Yesus satu-satunya penolong untuk kita hidup sehat. Demikian pula cerita tentang Abraham. Abraham dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya bahwa Abraham itu sangat kaya. Jadi satu-satunya yang membuat saudara kaya dan tidak pernah mau mengambil nyawamu sebagai tumbal, itulah namanya Yesus. Terus yang ketiga ialah kata makmur. Sekalian, ya saya suka pakai itu. Siapa yang makmur? Abraham lagi contohnya. Nah,
So lihat dalam Kejadian pasal 24 ayat 1 mengatakan bahwa Abraham itu diberkat panjang umur, lanjut usia, dan diberkati dalam segala bidang kehidupan. Itu artinya dia betul-betul makmur. Dan yang bisa buat dia begitu ialah Tuhan yang dia kasihi, yang dia cintai lebih dari anak kandungnya sendiri. Itu sebabnya mengapa hari ini saya menyampaikan kepada saudara sekalian, sampailah kita kepada titik di mana kita bisa mengatakan bersama dengan anak sekolah minggu, Yesus itulah satu-satunya yang dapat membuat kita sehat, sukses, dan makmur. Kalau kita masih bercabang hati, jangan harapkan saudara sekalian Tuhan bisa menolong kita, karena kita bercabang hati. Yesus hanya alternatif. Oh, jangan saudara sekalian, jangan pernah berpikiran begitu. Engkau harus membulatkan tekad hari ini. Ingat firman Tuhan dalam Matius 22:37-40, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Injil Markus katakan segenap kekuatanmu. Bila engkau sampai di sana, saya menjamin engkau bahwa engkau pasti menjadi orang yang sehat, sukses, dan makmur. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami sungguh berdoa supaya Tuhan menolong kami menjadikan Yesus satu-satunya. Karena Tuhan Allah kami yang kami sembah itu adalah Tuhan yang menyebut dirinya Aku adalah Aku. Dan dalam kata-kata orang di barat sana mengatakan, He is, you are the great I am. Terima kasih Tuhan buat mujizat dalam hidup kami. Jadikan kami hari ini menjadi orang yang sehat, sukses, dan makmur. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi plus 62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.